Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari Senin seperti biasa Ibu akan share membahas soal latihan akhir subtema. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2. Itu ada di halaman 125. Nanti kita akan bahas sampai dengan 127. Sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa bersama-sama agar niat kita lurus dan apa-apa yang kita usahakan akan tercapai dan memberikan keberkahan. Amin. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik anak-anak, kita langsung buka buku tema 4, tematik 4, halaman 125 dulu yuk, nomor 1. Aku adalah sebuah profesi, tempat kerjaku lautan yang luas. Pekerjaanku mencari ikan untuk dijual kembali. Maka aku adalah B ya, nelayan. Jelas sekali. Nomor 2, tukang kayu tradisional memotong kayu menggunakan peralatan sederhana, yaitu A, gergaji. Nah, pada teks 4 ini coba dibaca. Ada pertanyaannya yang tidak sesuai dengan isi cerita. Adalah berarti yang tidak berhubungan dengan cerita yang ada, yaitu C jawabannya. Apa makanan katak? Karena tidak dibahas di cerita tersebut ya. Nomor 4, watak Nila berdasarkan kutipan cerita tersebut adalah, dia tadi menanyakan katak, mengapa kamu sedih teman? Maka jawaban yang tepat adalah B, baik hati. Nomor 5, tidak menebang pohon sembarangan adalah perbuatan B ya, menjaga lingkungan. Nomor 6, akibat menebang pohon di hutan secara sembarangan adalah menyebabkan tanah longsor. Kenapa? Karena akar pada pohon itu akan mengikat tanah, jadi tanahnya kokoh. Apabila tidak ada pohon, otomatis akar mati dan tidak ada yang mengikat tanah, yang mengakibatkan tanahnya mudah longsor. Nomor 6, akibat menebang pohon di hutan secara sembarangan. Oh, tadi udah ya, tanah longsor. Perbuatan yang merusak lingkungan adalah B, membuang sampah sembarangan. Nomor 8, contoh menggunakan air sesuai kebutuhan adalah A ya, menutup keran setelah bak kamar mandi telah terisi penuh. Kita ke halaman 126, nomor 9, teknologi produksi modern memberi keuntungan antara lain C, pekerjaan lebih cepat selesai. Nomor 10, contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung, berarti tanpa proses pembuatan, langsung bisa dikonsumsi atau bisa dipakai oleh manusia, berarti jawabannya adalah C, buah-buahan ya. Nomor 11, contoh profesi yang tidak bergantung dengan keberadaan air adalah C, pedagang. Nomor 12, pekerjaan nelayan menghasilkan barang berupa B ya, ikan dan hasil laut. Nomor 13, profesi atau jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah D ya, petani. Berikut ini merupakan fungsi hutan kecuali D ya, sebagai penghasil karbon dioksida. Nomor 15, kegiatan yang dilakukan dengan bersama-sama akan terasa A, ringan. Nomor 16, Maria mempunyai teman yang tunarungu. Tunarungu artinya tidak bisa mendengar. Maria menghargai temannya itu seperti Maria menghargai temannya yang lain. Sikap Maria merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua ya, kita sudah bahas waktu di Zoom, itu menghormati, itu pengamalan sila kedua. Nomor 7, kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya dengan cara C, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Nomor 18, menggambar imajinatif berarti menggunakan gambar berdasarkan D ya, rencana. Nomor 19, perbandingan bentuk satu dengan yang lainnya agar terlihat lebih terpadu dan enak dipandang disebut A, proporsi. Nomor 20, berikut ini adalah unsur dasar seni rupa kecuali B, lukisan ya. Nomor bagian B itu ada di halaman 127, nomor 1, pengolahan sumber daya alam atau SDA itu disingkat, yang hanya memerlukan tenaga manusia tanpa bantuan mesin, berarti menggunakan tenaga otot ya.
Nomor 2, pengolahan SDA atau sumber daya alam yang memerlukan bantuan mesin, berarti menggunakan teknologi. Nomor 3, teknologi dibuat dan dikembangkan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nomor 4, kelestarian alam menjadi tanggung jawab semua orang. Nomor 5, limbah cair pabrik menyebabkan pencemaran air, ya. Nomor 6, peristiwa alam adalah keadaan yang terjadi di alam yang terjadi secara alami. Nomor 7, membuang limbah ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air, ya. Nomor 8, karena cair maka terjadi pencemaran air. Air berarti sungai, laut, dan sebagainya yang tercemar. Nomor 8, untuk menggambar benda yang bentuk dasarnya berupa tabung dibutuhkan garis-garis pertolongan berupa garis lurus dan elips. Nomor 9, karya seni lukis 3 dimensi sering disebut apresiasi, pengamatan, dan penghayatan. Nomor 10, setelah mengamati objek, langkah selanjutnya dalam melukis adalah membuat sketsa. Yang bagian C sekarang. Nomor 1 masih ada di halaman 127. Sebutkan 3 perilaku yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin kita bahas juga sudah, ya. Ada saling menghormati, saling menolong, dan menyayangi sesama. Nomor 2, apa tujuan menghemat air? Agar persediaan air bersih tidak habis. Nomor 3, sebutkan 3 upaya menjaga memelihara kelestarian air. Yang pertama, melakukan penghematan. Yang kedua, menjaga kebersihannya dari sampah. Dan yang terakhir adalah dari limbah cair, ya, menjaga kebersihannya dari limbah cair. Nomor 4, apa saja keuntungan dari penggunaan teknologi modern? Keuntungannya adalah mempercepat pekerjaan, hasil produksinya lebih banyak, dan menghemat tenaga, ya. Nomor terakhir, sebutkan unsur-unsur karya seni lukis. Apa aja unsur-unsurnya? Kalau esai biasanya cuma disebutkan 3 aja, tapi sebenarnya unsur-unsurnya ada lumayan banyak. Ada garis, bentuk, tekstur, titik, warna, gelap dan terang, bidang dan ruang. Baik, itu adalah yang terakhir. Semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Ibu tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci jawaban langsung akan Ibu share setelah gambar berikut.